sekarang kondisinya begini ya. Kalau kita masih pakai marketing konvensional, seberapa kuat kita sebar brosur? Seberapa kuat kita pasang iklan di billboard? Karena gini teman-teman, kalau kita pasang iklan di billboard, katakanlah kita bikin billboard gede banget di tol gitu ya. Yang lihat hanya siapa? Hanya orang yang lewat tol itu doang. Kenapa digital marketing menjadi kebutuhan yang luar biasa bagi seluruh perusahaan saat ini? Oke, sebelum saya bahas lebih dalam, saya mau ingetin Anda untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya Anda dapat info terupdate seputar dunia IT. Saya akan bahas di video kali ini betapa pentingnya digital marketing bagi sebuah perusahaan. Kenapa? Karena gini teman-teman, zaman dulu ketika orang melakukan strategi marketing tertentu, semuanya serba offline ya. Tujuan dari marketing itu sebenarnya apa sih? Tujuannya cuma satu, mendatangkan traffic. Setuju teman-teman ya? Untuk mendatangkan traffic itu, faktor-faktor penunjangnya banyak ya, termasuk orang buka toko di mall misalnya ya, orang sebar brosur sana sini. Intinya apa? Intinya adalah supaya orang datang ke toko mereka atau datang ke perusahaan mereka ya, supaya terjadi transaksi, ada income dan lain-lain. Oke, nah sekarang kondisinya begini ya. Kalau kita masih pakai marketing konvensional, seberapa kuat kita sebar brosur ya? Seberapa kuat kita pasang iklan di billboard? Oke, nah karena gini teman-teman, kalau kita pasang iklan di billboard, katakanlah kita bikin billboard gede banget di tol gitu ya. Yang lihat hanya siapa? Hanya orang yang lewat tol itu doang. Kalau kita sebar brosur nih, sekuat apa kita sebar brosur? Mau berapa banyak kita siapin tenaga orang untuk nyebarin brosur? Berat banget ya. That's why kenapa ada yang namanya digital marketing. Oke, nah jadi dengan digital marketing kita bisa jangkau target market kita. Oke, jangkau target market kita kapanpun dan dimanapun. Hebatnya lagi gini, ibaratnya kita sebar brosur, emang orang yang kita sebarin pasti orang yang mau ya, yang pasti sesuai nih dengan target market kita, belum tentu ya. Nah, digital marketing ini bisa targetin orang yang minimal interestnya sesuai dengan lini bisnis kita. Contoh, misalkan kita punya bisnis jualan alat-alat olahraga ya, kita bisa targetin orang yang memang interest di dunia olahraga. Pasti targeted banget gak? Belum tentu, tapi minimal orang ini interest dengan olahraga. Oke? Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kita bisa kejar dia, kenalkan produk kita ya, kapanpun dan dimanapun ya. Jadi sering nggak sih kalau Anda misalnya ngunjungin satu online shop, biasanya yang cewek-cewek ngeliat online shop ya, begitu ngeliat online shop, wah besokannya dihantuin tuh, iklan baju ini, iklan baju ini, iklan baju ini gitu ya. Oke, modelnya macam-macam gitu ya. Oke, nah itulah digital marketing. Nah, di dalam digital marketing ini terbagi jadi dua jenis. Sebelum saya bahas lebih dalam, saya akan ulangi lagi sedikit. Tujuan dari marketing intinya apa? Intinya adalah mendatangkan traffic. Kalau trafficnya besar, harapannya kemungkinan terjadi transaksi jauh lebih besar dibanding kalau trafficnya nggak ada. Oke, nah untuk mendatangkan traffic ini ada dua cara ya. Ada yang kita sebut sebagai paid traffic, ada yang kita sebut juga sebagai organic traffic. Nah, apa bedanya paid dan organic? Ya, jadi gini teman-teman, kalau kita pasang iklan di billboard, kita bayar nggak? Bayar. Ya, cuma kalau pasang iklan di billboard yang lihat belum tentu sesuai target market kita. Dengan digital marketing kita bisa targetin orang yang sesuai, ya kita iklanin ke orang tersebut. Tapi kalau ngiklan bayar nggak? Ya bayar lah. Ya, itu yang kita sebut sebagai paid traffic. Nah, yang kedua, ada yang namanya organic traffic. Ya, organic traffic ini apa? Jadi kalau kita bikin konten yang baik, ya, bikin konten yang bagus, bisnis kita akan semakin dianggap kredibel. Ya, nah kalau semakin dianggap kredibel, semakin lama Google itu akan belajar. Oh, ini bisnis yang baik. Ya, misalnya review customernya juga banyak. Ya, makin lama rating kita akan semakin naik. Ketika rating kita semakin naik, ya kita semakin besar kemungkinan bisnis atau website kita masuk ke halaman pertama Google. Oke, nah itu secara organik. Ya, kalau udah di halaman pertama Google secara organik, nah itu akan enak. Kenapa? Karena kalau kita udah ada di halaman pertama, kemungkinan orang ngeklik pasti lebih besar. Ya,
Dan kita kalau udah ada secara organik di halaman pertama, kita tidak perlu bayar ads. Ya, jadi biaya ads bisa sedikit kita tekan. Jadi ada dua nih, ada paid traffic, ada organic traffic. Pasti kalian mikir dong, Anda pasti mikir nih, ya udah kok yang organik aja kok, ngapain pakai yang paid traffic? Nah, masalahnya gini, membangun organic traffic itu membutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan, itu minimal. Ya, bahkan ada yang setahun, 2 tahun dan seterusnya. Ya, that's why kenapa kalau kita mau hasil instan, ngiklan dulu. Oke? Jadi kalau Anda tanya gini, ada yang suka nanya gini, Ko Alvin, kalau gitu bagusan pakai paid traffic atau organic traffic? Saya akan jawab begini, bukan bagusan paid traffic atau organic traffic, tapi paid dan organic harus dijalankan secara bersamaan. Oke? Karena kalau dengan paid traffic Anda bisa dapat hasil instan. Oke? Bisnis tuh intinya apa sih? Intinya harus ada cash flow, bener ya? Kayak orang harus ada darah. Ya. Nah, biar kita ada darah nih, yang iklan dulu gitu ya. Iklan dulu, udah ngiklan, ada income, kita putar, mulai kita develop konten-konten yang bermanfaat. Ya, semakin kita develop konten-konten yang bermanfaat, kita akan semakin punya audiens yang berkualitas. Ya, bahkan dengan konten yang berkualitas, kita bisa membuat audiens kita menjadi fans dari bisnis kita. Oke, jadi kurang lebih begitu. Untuk digital marketing, Anda harus jalankan paid dan organic traffic secara bersamaan. Oke, nah buat Anda yang tertarik di dunia digital marketing dan Anda sudah mulai belajar tapi Anda punya kendala atau mungkin Anda punya tips and trick khusus untuk belajar digital marketing, boleh dong komen di bawah. Oke, nah terakhir buat Anda yang udah nonton video hari ini harusnya Anda udah mulai ada pencerahan nih, apa sih itu digital marketing dan kenapa digital marketing itu bermanfaat untuk bisnis Anda. Bahkan kalau Anda mau belajar digital marketing untuk berkarir sebagai digital marketing spesialis, itu kebutuhannya gede banget karena semua perusahaan sedang berlomba-lomba mengembangkan tim digital marketingnya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. See you on the next video, bye!